segala kesusahan dalam hidupnya. Wa adabil qabr. Yang kedua, Allah lindungi dari segala bentuk adab kubur. Yang ketiga, wa yu'tihil kitabahu biyamini. Nanti kita dikasih catatan di tangan kanan kita, sebuah kitab, dan ini seluruh amal kebaikan kita. Kita bisa menjawab pertanyaan para malaikat. La haula wala quwwata illa billah. Dan yang keempat, kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Kemudian kita berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, itu lancar seperti cahaya. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa banyak pertanyaan. Alhamdulillah. Sayang sejuta kali sayang, masjid kosong, pasar ramai. Sayang sejuta kali sayang, musola kosong, tempat ibadah kosong, mall, supermarket, tempat pariwisata. Akhirnya anak-anak muda terlibat dengan game online-nya. Bapak-bapak asik dengan piala dunia, bolanya. Ibu-ibu terlena dengan medsosnya. Ada yang mampu bisa naik ke atas gunung didaki begitupun tinggi, tapi masjid musola di samping rumah, berat kaki untuk melangkah. Akhirnya yang mengisi masjid musola bukan lagi bapak-bapak dan anak muda, anggota TOP tuang ompong peong yang azan katung, yang qomat tahu, yang imam tahu, yang makmum tahu, yang marbot tahu, gulung karpet tahu, gali kubur tahu, yang modal orang tua tobat bagus, tapi kalau kita masih muda tobat itu yang lebih bagus. Ini saya sayang, udah tua udah nggak usah pegang HP. Boleh pegang HP untuk kerjaan, untuk tugas dan tanggung jawab. Sayang, usianya begitu usia remaja tua, mengingat kematian. Misalnya ya, diuji dengan HP. Itu nanya-nanya lagi scroll di TikTok. Musik ini kan cuma mekor. Kita lebih senang megang HP apa megang Quran? Kita lebih senang membawa HP apa membawa Quran? Kita lebih senang menatap HP apa menatap Quran? Kita lebih senang dekat dengan HP apa dengan Quran? Mau ngaji, lagi ngaji, pulang ngaji, ketemu teman, lagi makan, habis makan, balik imam, data, bolos, kamar mandi, ngeden. Mbak, halo Mbak. Ngapain sih hidup ini terus serius banget? Boleh sesekali kita serius, tapi ya bercanda, senyum, hadapi dunia ini dengan senyuman. Kalau merengut, mukanya asem, banyak urusan, tiba-tiba mati. Jaga silaturahim nih. Banyak teman-teman kita yang belum sempat duduk di majelis ilmu, ajar. Kemudian setelah duduk dalam majelis ilmu, perhatikan, dengarkan, masuk kuping kanan, diolah kepala, di dalam hati, amalkan kehidupan sehari-hari. Ini kadang-kadang
masuk kuping kanan, keluar kuping. Talabul ilmi sa'atan khairan min qiyami lailatin. Siapa yang duduk di majlis ilmu 1 jam, maka pahalanya lebih utama seakan-akan sholat 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Jangankan 1000 rakaat, subuh 2 rakaat. 12 subuh. Zuhur. Asar berjalan, maghrib kecapean, isya tiduran. Bukan isya tiktokan, isya ketiduran, shalalalala. Banyak alasan, betul. Amalan yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat. Maka jangan pernah berani tinggalkan sholat. Curhat sama Allah, minta sama Allah. Saya hina, Allah mulia. Saya rendah, Allah maha tinggi. Bagi saya sulit, bagi Allah mudah. Bagi saya susah, bagi Allah gampang. Bagi saya berat, bagi Allah ringan. Bagi saya mustahil, bagi Allah mustajabah. Katakan kepada masalah, aku punya Allah yang maha segalanya. La haula wa la quwwata. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak, halo Pak. Panasnya sekarang ini belum seberapa dibandingkan panasnya api wajar kalau saya panas, saya juga bicara keringetan. Mbak nggak bicara, diam aja, tinggal dalam. Kekebat. Kegerahan bukan nunjukin gelar sama cincinnya. Duduk di majlis ilmu itu ada 3 S. Ada berapa? S yang pertama, seakan-akan kita sholat 1000 rakaat. S yang pertama, seakan-akan kita sholat 1000 rakaat. S yang kedua, seakan-akan kita menghantarkan mayit ke liang lahat sebanyak 1000 kali. S yang kedua, seakan-akan kita menghantarkan jasad ke liang lahat sebanyak 1000 kali. S yang ketiga, seakan-akan kita menjenguk saudara kerabat kita sebanyak 1000 kali. Masya Tabarakallah. Lebih utama Pak duduk di majlis ilmu. Makanya duduk di majlis ilmu 1 jam pahalanya lebih dari 1000 rakaat. 1 harian pun bisa nasyati syuhur Asia lebih utama daripada puasa 3 bulan puasa sunat berturut-turut tanpa berbuka. Tapi selesai ngaji sampai di bawah tangga ngegosip angus. Betul. Gosip digosok makin melihat semut di seberang lautan nampak, melihat gajah di pelupuk mata hilang. Ini melihat aib orang lain kita lebih senang. SMS susah, melihat teman senang, senang melihat teman susah. Ini kan penyakit hati Pak, betul? Tetangga punya kontrakan, alhamdulillah. Tetangga naik gaji, alhamdulillah. Teman bisa bangun rumah di kampung, alhamdulillah. Teman bisa ngangkatin umrah orang tua, alhamdulillah. Teman bisa kebeli sawah, alhamdulillah. Semua bentengin dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, hati jadi senang. Rezeki itu kan beda-beda, betul? Bak, kelopak mata yang dikerang-kerangin warnanya ungu kebiru-biruan seperti burung hantu.
namanya eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil mirip orang K-pop Korea, namanya eyelash. Betul? Itu ada namanya, ada tingkatannya. Pipi hijau merah kecoklatan, namanya eye otot. Halo, Mbak. Ada yang pakai bedak, ada yang mukanya oval, ada yang mukanya lonjong, ada yang mukanya bundar. Yang penting mukanya ada wajahnya, nggak rangkap. Betul, Mbak? Itu baru wajah. Berbeda-beda, rezekinya juga berbeda-beda. Ada kerudungan motif batik, ada kerudungan motif ungu, hijau, ada yang pakai niqab, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang putih, ada juga yang 4 kali bayar. Ikan gabus mati telentang, biasanya kerudungannya bagus, mutang. Nggak masalah, tapi yang penting dibayar. Sekarang ini kan terkadang ketika kita punya masalah, kita menghadapi jalan-jalan pintas. Teman punya ini, kita pengen seperti ini, akhirnya pinjol. Sekarang ini kan banyak penyakit nih Pak. Anak kecil game online, udah gede judi online, udah tua pinjaman online. Berapa banyak rumah tangga jadi hancur berantakan, hubungan orang tua sama menantu sama anak dan mertua dan akur, tetangga kerabat saudara bermusuhan. Ini semua karena fitnah akhir zaman. Bentengnya cuma 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, banyak baca istighfar. Apa Mbak? Istighfar. Yang kedua, banyak baca sholawat. Apa Mbak? Sholawat. Yang ketiga, banyak berbuat baik. Apa Mbak? Berbuat baik. Istighfar minimal astagfirullah. Panjangan dikit, astagfirullahaladzim. Panjangan lagi, astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Lebih panjang, sayyidul istighfar. Sholawat pendek, sederhana, yang sering kita baca. Sallallahu ala Muhammad. Minimal 300 kali. Walaupun kita ada di pasar, walaupun kita ada di MTR, walaupun kita sedang berjalan, apa sulitnya Mbak? Tanpa wudhu pun bisa. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Karena nanti kita akan masyghul. Apa itu masyghul? Ala nafsi, sibuk dengan diri kita sendiri. Tetapi baginda Nabi kita masyghulana, sibuk mencari umatnya. Bagaimana umatku? Di mana umatku? Umatmu itu banyak di seluruh dunia. Bagaimana cara kau mengenalinya ya Rasulullah? Wa wajhu asyadu bayanan minal khamar. Umatmu bakalan hadir nanti di hari kiamat, wajahnya indah, lebih indah daripada malam bulan purnama. Indahnya bulan cahaya wajahmu. Masya Allah. Terima kasih. Wajah kita semua nanti akan tampil lebih terang, indah, bahkan lebih bersinar daripada bulan utama. Apa penyebabnya ya Rasulullah? Apa amalannya si fulan ya Rasulullah? Apa? Kenapa? Dan bisa seperti itu wajahnya ya Rasulullah. Inna awlan nasi biyamal qiyamah aksaruhum alaiya salatan. Wajahnya seperti demikian karena nanti di alam akhirat berjalan dengan penuh keindahan. Karena semasa hidupnya di alam dunia banyak-banyak baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala
Dan yang ketiga, banyak berbuat baik. Punya duit 100.000, 50.000, 2.000 rupiah. Yang masuk ke sedekah yang mana, Mbak? 100. Jawab dengan 100. Tanyakan 2. Nggak usah kecil hati. Ayul amal habbu ilallah ta'ala. Amal yang paling dicintai sama Allah itu qala'at wa muhawa in qala. Sedikit tapi rutin. Biar kata 2.000, kalau setiap hari setiap waktu maka jadi banyak, Bang. Tapi kan pilihannya ada 100.000. Kenapa milih 2.000? Karena sedekah itu bernilai misbah, lampu penerang, di mana ketika kita bersedekah akan menjadi penerang di alam kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah itu nama. Ya Allah, tangguhkan kematian saya. Ya Allah, hidupkan kembali saya ke alam dunia. Si mayit berkata demikian, jenazah minta dihidupkan, nggak bisa, waktu telah habis, dan kamu mau ngapain hidup kembali ke alam dunia? Fa sadaqah wa akum minas salihin. Sedekahkan hartamu di jalan Allah, maka aku tercatat sebagai hambamu yang soleh. Amin. Tapi waktu itu tidak bisa. Ku menanti, aku menangis, ku meratap, aku mengharap, ku meminta dihidupkan semula agar dapat kembali ke dunia nyata. Tanah yang basah berwarna merah, semerah mawar dan juga rindu. Tanah yang basah berwarna merah, semerah mawar dan juga rindu. Lupa saya. Pokoknya kalau kita udah mati, kita mau dihidupkan kembali itu udah nggak bisa. Gitu. Nafas ada di kerongkongan, Pak. Makanya rahmat Allah lebih luas daripada dosa dan aib hambanya. Maka diucapkan kalimat Allah, Allah, la ilaha illallah, syafatain, bibir kedua bibir atas dan bawah tidak bisa mengucap karena orang dalam keadaan sakaratul maut. Tapi lidahnya masih bisa mengucap Allah, Allah, Allah. Nikmat. Makanya bertauhid Allah. Kan gitu ya. Allah, Allahu, Allah.
rahmat Allah lebih luas. Makanya ada sedekah harta yang dimakan keluar jadi kotoran, harta yang disimpan rebutan warisan anak keturunan tanpa iman, tapi harta yang disedekahkan jadi sumber kebahagiaan. 100.000 lampu tembak kanan kiri depan belakang terang, 50.000 lilin rada goyang, apalagi campur angin 10, 2.000 pental korek modar. Jadi kalau ada pilihan sedekah tuh yang penting gede tapi ikhlas, apa kecil nggak ikhlas? Alhamdulillah. Allah 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 Allah. Salam-salam je asma Allah. Allah diambil ilmunya. Oh, dengan duduk di majelis ilmu obat hati itu banyak. Itu. Jadi pulangnya nanti kalau ditanya sama teman, hadir di mana di Masjid Fitzgerald, siapa ustaznya, Jakarta Rum. Apa hadiahnya? Rare-rare. Rare-rare gimana maksudnya? Ikut ngaji aja nanti tahu rare-rare. Emang apa sih? Oh, dia datang langsung duduk. Ayo sama-sama.
siang ini sesi kedua, pulangnya ngaji bawa apa Mbak? Alhamdulillah. Sabati. Indah ilmu. Anong ini Anong ini Mbak, nanti kalau diizinkan sama Allah pulang dan kesempatan yang punya suami, catatan, duduk di pangkuan suami. Yang punya suami, nanti pas pulang bawa segelas minuman, duduk di pangkuan suami dengan catatan yang kurus. Kan romantis itu penting. Perkara minuman aja, perkara minuman di perempuan bisa dapat 100 rakaat. Wow, keren. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanja, sejukkan hatinya. Nggak ada buhunya. Memang komeng. Kasian yang belum punya suami. Praktek nanti kalau sudah punya, sudah tahu ilmunya. Amin. Alhamdulillah. Terus lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak, yang di belakang kedengaran suara saya? Kedengaran? Jelas? Muka saya jelas, muka saya? Jujur banget Mbak. Jujur anak-anak hancur banget. Sehat semuanya. Jadi kita hidup di negeri Hongkong ini harus memperkuat silaturahim. Salah satu cara kita silaturahim menjaganya duduk hadir di majelis ilmu. Biar kita mendapatkan amal saleh dan bahagia dunia akhirat. Karena orang yang berduduk di majelis ilmu itu banyak keutamaannya. Selain banyak keutamaannya, nilai silaturahim ini Allah akan kasih bonus. Siapa yang kepingin di antara kalian mudah rezekinya, siapa di antara kalian berkah umurnya, maka jaga silaturahim. Dengan duduk seperti ini, yang belum kenal jadi kenal, yang sudah kenal jadi tambah akrab. Perkumpulan seperti inilah yang Allah cinta. Majlis zikir, majlis salawat, majlis mengingat diri kita ketika datang membawa dosa, begitu pula luntur dosa dan mendapatkan banyak pahala. Alhamdulillah. Mbak, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak berbuat baik. Ada nggak di antara kita ketika berbuat baik tapi masih diperlakukan tidak baik? Dengarkan dengan iman ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita disegerakan untuk mengejar ampunan Allah.
di mana Allah sediakan surganya luas, lebih luas daripada langit dan bumi, untuk hambanya yang bertakwa. Silahkan koreksi ayatnya kalau memang ada yang salah. Dilanjutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sirri wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa ialah yang pertama, dia melapangkan hartanya bersedekah di waktu kaya maupun miskin, di waktu susah maupun muda, di waktu banyak maupun sedikit, di waktu lapang maupun sempit. Dan yang kedua, mampu menahan amarahnya di saat dia mampu marah, tapi dia mampu menahan rasa marahnya. Dan yang ketiga, dia memaafkan kesalahan orang kepada siapapun itu orang yang jahat kepadanya, karena Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Akhlak Rasulullah lagi sujud ditumpahkan kotoran onta, Nabi kita marah? Sayyidatuna Fatimah yang marah. Beliau lagi berjalan mau ke masjid diludahi, beliau marah? Justru ketika yang meludahi tidak lagi meludahi, ditengok karena sakit dan masuk Islam karena akhlak Nabi Muhammad. Dipukul, balas merangkul. Dibenci, balas mencintai. Dicaci maki, balas menasehati. Kira-kira kita yang mengaku umat Nabi Muhammad bisa Saya yakin jamaah Hamkau, khususnya mbak, saudariku yang ada saat ini di pengajian ini, indah akhlaknya, romantis pribadinya, dikasih bunga, masih jahat dikasih kembangnya, masih jahat dilempar ke pot-potnya. Betul? Maka benteng dengan kalimat syukur alhamdulillah, maka hati kita jadi lapang. Masih lama. Iya masih lama, kita salawat dulu ya Mbak ya. Mohon izin Mbak. Ada santri yang sudah lulus dan juga beliau sudah melanjutkan di sekolah lain dan pesantren lain. Teman dari anak kita alhamdulillah di tempat kami. Saya gratiskan yang yatim, duafa dan juga yang hatam 10 juz mungkin. Bagi mbak yang punya anak, yang punya tetangga, saudara yang mau menghafal Quran dan belajar ilmu agama, insya Allah bisa datang ke pondok kami. Dan sesekali Mbak mampir ya, bisa di Instagram saya, YouTube dan juga Facebook ada kegiatan anak-anak santri 24 jam. Dan insya Allah saya terus berjuang untuk membangun pondok pesantren. Alhamdulillah banyak dibantu sama teman-teman Makom. Sudah ada asrama putri, asrama putranya, dan sekarang insya Allah terus masih berjuang untuk membangun. Mudah-mudahan perjuangan saya pribadi dan mbak-mbak yang ada di Hongkong ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada rezeki yang mbak mau titipkan, silahkan. Saya baca sholawat nanti ada panitia yang berjalan sorban, mudah-mudahan Allah ganti dengan penuh keberkahan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan berkah rezekinya. Amin. Kita baca sholawat bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Siapa yang kepengen berhaji, niatin karena Allah. Salam Aisyaqa ya habibi fara qalbi ishqa bisalati alayhi tara ruhi hubban fil manami ilayhi rama kulli kubban sayyidina bareng-bareng qalbi fil madinah wajah sakinah qala ya nabiyina qalbi fil madinah wajah sakinah Muhammad nabiyina salawatullahi wassalamu alaika ya Rasulullah salawatullahi wassalamu